Kalau hukum keadilannya ngambil sesuai dengan pemikiran orang atau manusia, tidak mengambil pada sumber nilai daripada kitab-kitab suci, itu seharusnya itu yang diambil. Makanya sulit untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya harusnya polisi kalau memang harus bersenjata silakan di-camp senjatanya saatnya. Tidak boleh kalau itu sipil kemudian disenjatain, itu namanya paramiliter. Kalau di hukum internasional, itu adalah kejahatan perang. Di dunia 3, Lord melarang menggunakan senjata apapun. Tapi kalau nggak pakai senjata kan orang nanti nggak takut dengan polisi. Ya, tapi syaratnya juga sama. Harusnya negara memberikan fasilitas. Sekolahnya harus dipikirin. Lalu sekarang sekolah yang mikirin rakyat lagi. Ya, terus negeri apaan ini? Iya. Tanya Dokter Richard. Lord Rangga. Oke. Wis. Dr. Richard Lee ternyata lebih ganteng dari orangnya. Ya, dari orangnya sekarang. Amin, thank you, Iya. thank you, thank you. Saya mengenal di konten-konten yang menarik. dan Nonton saya sangat juga, oke, yes. terpantau juga saya. Iya, terpantau lah. Terpantau juga. Saya tuh Iya. dari sudah lama loh pengen ngobrol dengan Lord Rangga ini Iya, sebenarnya. iya. Lord Rangga, apa ini yang terjadi dengan negara kita ini? Apa yang terjadi dengan dukun-dukun di Indonesia ini? Kenapa 2022 ini semuanya pada keluar semua? Pada keluar ya. Dan semuanya pada jadi pelawak atau kayak gimana sih Iya, ceritanya? persoalan dukun ataupun pesulap ataupun kiai atau ustadz ataupun Iya. profesinya apapun ya, misalkan pastor kan sekalipun, tidak satupun mereka saling membenci. Oh, oke. Mereka punya porsi jalan masing-masing. Hmm. Sehingga tidak perlu untuk saling membanting profesi dikoreksi dari pesulap mengoreksi dukun. Nggak perlu Tapi yang dikoreksi. penting adalah mereka baik pesulap maupun dukun tidak melakukan merugikan orang lain. Tidak menggunakan taktik-taktik yang kiranya misalkan ini bicara tentang ilmu hikmah ya. Ya, tapi menggunakan ternyata taktik pesulap. Oke. Pesulap sendiri dari kata apa? Dari kata kebalikannya, palsu. Oh, Pesulap itu permainan. oke. Tapi Kalau bukan sulap bukan. aku bisa ngerti. Iya. Tapi kalau dukun-dukun ini mereka dapat energi dari mana sih Ya, sebenarnya? kalau dukun itu kan porsinya ada yang disebut ilmu putih dan hitam. Oh, memang ada. Masing-masing ada Tuhan, ada kasih ilmu itu dua-duanya milik Tuhan. Oh. Cuman pada persoalan sekarang, banyaknya dukun-dukun yang menyalahgunakan atas kewenangan seorang dukun, Hmm. profesi dukun, artinya menyerang kepada bentuk permainan-permainan lain, ya, taktik teori-teori yang diambil orang lain, sehingga akhirnya mencuatlah pada persoalan ini. Sehingga itu hal yang harus kembali, bahwa porsi mereka silakan jalan kepada relnya masing-masing. Oke. Tidak perlu saling membenci. Di dalam Sunda Empire sendiri itu diatur nggak sih sebenarnya dukun-dukun ini? Apakah ada memberikan kontribusi nggak sih pada Saya negara kira kita? Kalau persoalan Sunda Empire kan sudah kembali ke internasional dan tidak mengurus kepada persoalan-urusan itu. Oh. Tetap kembali pada proses bagaimana di sistem tatanan dunia 3 kita akan atur dalam proses kepada aturan ke sistemnya pemerintahan dalam artian ke negara-negara. Kalau berkaitan makhluknya, mereka tidak boleh sekalipun membenci satu orang pun tidak boleh. Tapi ini kan kalau kita ngomong internasional loh, sebenarnya kan katanya dukun-dukun di Indonesia itu mau kirim 1000 jin ke Israel itu. Ya mau kirim 1000 jin ataupun kalau 1000 jin dan sebagainya. Kadang-kadang juga banyak dukun-dukun yang bohong banyak ya. Ada dukun yang benar, ada dukun yang bohong. Itu ada dukun yang benar, ada yang bohong. Iya, jadi Saya pikir itu di 1000 jin itu izin dengan Lord kayak gitu punya, nggak dapat visa apa kayak gimana? kalau 1000 jin terlalu sedikit. Terlalu sedikit bagi Lord. Karena Lord bisa tumpahkan dengan seluruh kekuatan jin dari miliaran jin. Oh gitu. Iyalah, itu dukun kalau bisa baru mengerahkan 1000, ya Oh berarti sangat naif lah. mayor doang yang majer ya dia ini punya Iya, ya. jadi Pangkatnya kalau- masih rendah ya. Iya. Ya itu kan kata dia. Oke. Iya. Ya Lord juga bisa kerahkan dengan miliaran jin. Oh bisa juga Lord. Iya, tapi Bisa mau juga. buat apa? Oke. Iya kan? Oke. Di jin juga ada makhluk dan alamnya. Oke. Tentu itu tidak boleh saling mengganggu, saling menggunakan. Saling dan mengganggu satu sebagainya. sama lain. Jadi kalau ada dukun yang baru mengerahkan 1000 jin, Iya. ya Lord dari miliaran jin bisa lakukan. Bisa juga keluarkan. Iya, kalau sana mau. ya. Oke. Iya, tapi kan persoalan sekarang manfaat tidak kepada manfaat manusiaan itu. Oke. Lalu apa ini sekarang yang hits di internasional nih Lord sekarang? Yang hit saat ini adalah bahwa resesi dunia sedang dialami dari semua hampir negara. Semua. Semua. Contohnya pada resesi adalah antara lain bahwa
sisi anggaran nilai uang menjadi minus, itu artinya bahwa dunia sedang menghadapi resesi ekonomi. Oke. Tapi Indonesia sendiri juga resesi sendiri. Ya, Indonesia juga sebenarnya minus. Minus. Perkara Ya? tidak dinyatakan resesi atau tidak itu kan hak mereka pemerintah. Oke. Dan kita juga percayakan kepada mereka ya. Hmm. Loh, mereka digaji kok, para menteri ya kan. Oke. Iya, sementara mereka para menteri pun nggak tanya sama Lot, ya biarin aja. Iya kan? Kalau misalnya mereka sanggup menangani ya silakan. Wong digaji kok. Oh, Iya oke. kan? Oke. Contohnya sekarang rame-ramenya BBM, kemarin baru rame-ramenya minyak goreng, Iya. baru rame-ramenya soal bawang merah dan sebagainya. Ya kita percayakan kepada pemerintah dalam artian para pelaku, dalam artian para pejabat. Mereka digaji. Oke. Iya Tapi peran Sunda Empire sendiri pada resesi ini kayak gimana? Ya peran sekarang adalah Sunda Empire sudah diserahkan ke internasional. Hmm. Nah, Lord selaku pemangku bumi dan pemimpin besar revolusi, pemimpin besar dalam artian revolusi sistem dunia 3 dalam artian sebagai pemimpin besar, sebagai pemimpin tatanan dunia baru ya, Lord tetap merancang bagaimana penyelesaian di tingkat tatanan dunia 3 ini segera diselesaikan. Oke. Artinya, Lord saat ini menggagas ketika G20 dilaksanakan, besok segera harus dilaksanakan adanya bentuk penyelesaian atas negara-negara. Bentuk konferensi, sebut aja konferensi dunia 3. Oke. Dan itu harus dilaksanakan di Bandung. Harus dilaksanakan Bandung. Dilaksanakan Bandung. Kapan itu rencananya? Yes, 2023 sampai 2025 ini harus selesaikan. Apa gagasannya? Gagasannya antara tadi bahwa dunia ini saatnya ditata kembali. Oke. Ditata kembali ini dari mana? Mulai nolnya. Ah, itu bisa. Mulai nolnya kan sudah ditetapkan. Tanggal 15 Agustus 2020 itulah merupakan hari dalam artian tatanan dunia baru saat itu ditetapkan dengan adanya COVID, dunia new normal dan sebagainya. Iya. Kan new normal tidak bicara tentang soal penyakit ataupun soal masker. Oke. Tetapi sesungguhnya adalah nilai tanda bahwa itu dimulainya memasuki dunia 3. Oke. Tanggal 16-nya itu. 16 Agustus. Iya. Untuk COVID sendiri lo, kita ini kayak gimana sih COVID itu? Apakah memang kiriman dari negara atau kayak gimana sih sebenarnya? COVID ya apa bedanya dengan kondisi kemarin flu burung? Apa bedanya dengan trucks? Apa bedanya dengan itu semuanya dirancang dalam proses keberadaan karena kan sudah teknologi tinggi. Kemudian itu adalah tugas WHO. Cuman yang menarik adalah bagi kita ini, kenapa proses vaksin diciptakan hanya untuk negara-negara veto. Oke. Nggak boleh negara lain. Negara lain nggak? Nggak boleh. Harus negara pemilik veto di UN. Lalu, yang menariknya adalah vaksin tersebut tidak boleh digunakan sebelum disahkan di Bandung. Oh, ada apa itu? Ya, iya. Ya kan di Bandung. Yang mengesahkan WHO bukan Bio Farma. Oh, yang mengesahkan WHO? WHO, cuman dilaksanakan di Bandung. Oh, oke. Nah, itu artinya Bandung masih menjadi satu ketentuan bahwa Bandung sebagai pusat Atlantik, pusat pemerintahan dunia, bahwa segala hal persoalan diselesaikan bisa dilaksanakan bila dinyatakan dalam berita acaranya di Bandung. Di Bandung? Iya. Oke. Iya kan bukan Bio Farma. Kalau Bio Farma kenapa tidak meresmikan vaksin yang diciptakan oleh kita? Oh iya. Iya kan? Nah ini bicara tentang urusan itu. Soal vaksin, soal penyakit pasti ada. Dari tahap ke tahap, dari periode ke periode. Nanti akan ganti lagi penyakit apa lagi ada. Tapi itu bukan kiriman atau sesuatu untuk menjatuhkan dari negara kita atau konspirasi dari konspirasi negara. pasti ada, tetapi bukan satu hal kiriman yang dikirim dan sebagainya. Tapi kan lebih mengarah kepada sistem. Coba lihat dengan kondisi ini. Kejadian Wuhan pertama kali, Lot katakan bahwa itu adalah merupakan senjata biologi. Dan itu pada saat itu Lot cari biang keladinya siapa. Siapa lo? Ya, Lot tahu, tapi kan pada persoalan sekarang adalah antara negara-negara itu tidak diteruskan. Seperti yang dilakukan oleh Amerika terhadap China. Iya kan? Jadi itu persoalan berkaitan soal konspirasi dan itu adalah hal yang wajar, sah-sah saja. Besok mungkin namanya apa, kedebluk ya atau apa bahasanya. Ya itu aja bedanya dengan soal sistem yang berbeda.
Oke. Sebab kalau penyakitnya sama mau dapat duit dari mana WHO? Oke. Lord, apa sih yang dibanggakan, kita kan jadi sentral di internasional, punya Sunda Empire sendiri. Ya. Yang dibanggakan dari kita apa sih sehingga mereka itu menakuti kita semuanya? Kalau persoalan tadi kembali, yang ditakuti oleh dunia, Iya. hanya satu memang kepada soal pusat Atlantik ada di kita, di tanah kita, yaitu tanah Bandung. Oh, oke. Itu pusat Atlantik. Efeknya apa kalau mereka tidak menakuti itu? Tidak takut dari itu? Ya nggak ada aturan namanya dong. Kan kita harus sepakat. Dari awal terjadinya manusia peradaban sampai tingkat munculnya kepada persoalan penataan pemerintahan dimulai, itu kan ada kesepakatan itu. Oh. Itu disebut dalam bahasa kitab itu adalah kodrat iradatnya Tuhan. Oh, oke. Iya, jadi semuanya mengacu ke tanah sana. Ke Bandung. Jadi makanya di sini disebut daratan Atlantik. Daratan Atlantik. Iya, Oke. tapi kalau lautan Atlantiknya ada di mana? Di mana? Di utara sana, bagian belahan bumi utara. Oh, oke. Tapi tidak ada daratan Atlantik. Oke. Itu kalau soal urusan bumi. Maka ada NATO, ada OTAN. Oke. NATO ada OTAN. Sama pertahanan Atlantik. Kalau sekarang seharian Lord Rangga ngapain aja nih, Lord? Ya sebagai selebriti tentu mengisi acara-acara di mana-mana ya. Kemudian bisa ngisi acara lawak, bisa ngisi acara nyanyi, bisa ngisi acara podcast, bisa ngisi acara seminar. Oh, oke. Sekarang lo juga ke kampus-kampus kan ngisi acara-acara seminar. Oke. Iya. Ngomong apa nih Lord kebanyakan? Ya mau apa judulnya karena lo kan dalang. Jadi mau judul apa bisa. Oh. Jadi apa saja yang diminta is okay ada. Menurut Lord lihat sekarang Indonesia kayak gimana Lord? Jadi lebih baik atau jadi lebih kacau? Ya atau saat ini bagaimana perlu sih? ditata kembali. Indonesia sangat perlu ditata kembali. Yang bagian mana Lord? Di sistemnya, saat ini Indonesia NKRI sudah tanpa tuan. Dengan adanya MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara nggak ada, artinya NKRI tanpa tuan. Bukannya kita ada MPR? MPR nggak ada, MPR-nya sejajar sudah dengan presiden, bukan lembaga tertinggi negara. Oh, oke. Ya, seharusnya kalau mau jujur bubar itu. Hmm. TAP MPR harusnya bubar, Hmm. artinya batal demi hukum. Tapi ini mana hukum tata negara yang bicara sekarang? Oke. Sejak reformasi, kemudian dirubahnya Undang-Undang 45 menjadi amandemen, menempatkan MPR RI bukan lembaga tertinggi negara, artinya bahwa semua aturan yang dimaksud ketetapan MPR batal demi hukum. Oh, oke. Ya. Nah sekarang, ya punten ini, jangan pura-pura ada. Ini kan pemerintahan pura-pura ada. Tapi kalau mau mengkaji pada proses, kembali ke Undang-Undang 45 yang murni dan konsekuen, baru itu dibenarkan. Kembalilah kedaulatan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara. Oke. Nah sekarang mana? Nggak ada kok. Maka lo saat ini pimpin gerbong kembalinya Undang-Undang Dasar 45 yang murni dan konsekuen. Oke. Dan itu harus segera dilaksanakan. Kalau tidak berantakan siapapun presidennya, sekalipun Jokowi 10 kali Jokowi dah, nggak akan mampu. Kalau dasar atas hukum Undang-Undang Dasar 45, 1945 dan Pancasila yang murni dan konsekuen tidak dikembalikan. Oke. Karena apa? Barometernya nggak ada. Iya kan? Dan cara pengen balikinnya kayak gimana? Dari Caranya Lord? adalah dulu saya mengusulkan untuk referendum. Karena MPR sendiri kan sudah tidak lagi bukan mewakili seluruh rakyat sebagai lembaga tertinggi negara. Referendum itu artinya rakyat memilih. Pemilihan sebelum pemilih 2024 ada pemilihan Undang-Undang 45. Apakah yang murni dan konsekuen menurut Undang-Undang Bung Karno yang Lord pimpin sekarang atau amandemen yang dipakai oleh Pak Jokowi. Oke. Nah, itu harus ada itu. Kalau tidak, lakukan dengan proses keberadaan kesepakatan nasional bisa dilakukan melalui sidang istimewa MPR RI sekarang untuk meninjau kembali pada proses keberadaannya reformasi saat ini. Masihkah mampu menyelesaikan penyelesaian terhadap atas kesejahteraan rakyat? Mampukah mengantarkan atas gerbang kemerdekaan dalam bentuk kemerdekaan segalanya ya? Ya, bukan merdeka-merdeka doang. Tapi mereka juga mencukupi merasakan atas nilai-nilai kesejahteraan itu. Jadi itu harus ada dulu. Ditinjau kembali Undang-Undang 45 yang amandemen,
ditinjau kembali kebenaran atas reformasi apakah masih mampu diteruskan atau diberhentikan. Oke. Karena zaman juga ada saatnya berhenti kok. Terima kasih atas para pahlawan reformasi. Tetapi bukan berarti orde reformasi diterus-menerus begitu. Tanpa ujung. Saatnya ada orde baru. Dalam artian orde adil makmur. Oke loh. Iya. Tapi peran ininya sendiri Lord, peran apa namanya dukun-dukun itu sendiri, kalau di orde-orde yang akan Lord pimpin ke Kembali depan itu dukun. bagaimana? Ya silakan dukun, mau kiai, mau ustadz, mau pastor, mau pendeta, mau siapa aja. Hak masing-masing Tapi kan mereka itu kan berjalan. aset negara loh. Ya mereka Mereka kan punya kesaktian yang ya luar biasa. artinya digunakan. Setiap profesi pasti ada kesaktiannya dan ada kelemahan. Bukan hanya dukun yang punya kesaktian. Oh seperti itu. Iya. Tapi mereka merupakan, soalnya kayak dengarkan ada beberapa pengacara dukun bilang bahwa dulu dia bangun Candi Borobudur itu kalau nggak ada dukun tuh nggak bisa kebangun. Ya Candi enggak juga Borobudur. dan bukan diartikan sebagai dukun ya. Nah, Iya. Bukan berarti sebagai dukun. Jadi dukun ini kan asalnya dulu. Bedanya dukun itu bahasa kita Jawa. Ada dukun yang dipanggil kiai ya ada. Oke. Iya kan? Oke. Ada kiai yang menggunakan, ya mereka menggunakan ilmu dukun ada. Ada kiai menggunakan ilmu hikmah, sebutannya orang menyebut dukun. Oke. Jadi kalau menurut saya mau dukun profesinya, mau pesulap, mau istilahnya kiai atau musik apa saja, sah itu semuanya sudah diridhoi oleh Tuhan yang Maha Berkuasa. Oke. Diridhoi itu. Hanya sekarang masalahnya silahkan melakukan profesinya tidak merugikan rakyat, tidak merugikan siapapun. Oke, tapi kalau nipu kan merugikan. Ya itu kalau merugikan adalah melanggar oknum daripada norma dukun yang sebenarnya. Oke. Ya dihukum aja. Oke. Ya, tidak sedikit pun seperti itu. Tapi kan lucu sekarang yang terjadi di pemerintahan kita ini yang kasih edukasi tentang perdukunan sekarang dilaporin, dipidanain. Terus dukunnya baik-baik saja. Sama kayak saya. Saya ngasih edukasi tentang krim berbahaya. Sayanya yang dilaporin saya dipidanakan. Yang jualan krim skincare abal-abalnya biasa aja loh. Ya, Kayak itulah gimana? makanya pada proses ini perlu ada satu peninjauan kembali tentang hukum kita di Indonesia secara umum ya. Hukum kita juga perlu ditinjau kembali. Kenapa sih untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kok susah teuing, kok susah banget. Padahal kan atas dasar hukum kitab manapun ada menunjukkan bahwa tentang keadilan apa yang diharapkan pada sisi menurut Tuhan, menurut manusia itu kan ada. Dasar itu yang seharusnya diambil sebagai hukum keadilan. Kalau hukum keadilannya ngambil sesuai dengan pemikiran orang atau manusia, tidak mengambil pada sumber nilai daripada kitab-kitab suci, apakah Jabur, Taurat, Injil, Al-Quran, itu seharusnya itu yang diambil. Oke. Makanya sulit untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atau apa yang terjadi loh dengan kepolisian kita ini? Ya, polisian saat ini benar saya ingat sekali bahwa di tahun 98 Lord ada di perumusan dari GBHN. Lord kebetulan ada di Komisi Pertahanan Keamanan yang merancang GBHN saat itu 98 waktu Pak Habibie ya. Salah satu yang merancang. Salah satu yang merancang itu Lord. Dan saat itulah Lord yang menggagas untuk ABRI kembali ke TNI, nama TNI dan memisahkan Polri. Inilah orangnya. Lord. Memisahkan Polri dengan dari TNI. Karena namanya ABRI kembali ke TNI. Oke. Jadi Lord yang merancang dan menggagas itu. Saat itu disaksikan Pak Wiranto, Jenderal Pak Wiranto dan Pak Jenderal Bahtiar. Persoalan Polri itu ditempatkan pada posisi sipil sebagai penyidik. Persoalan sekarang sampai detik hari ini tidak dilakukannya. Menyebabkan akhirnya polisi masih menggunakan kata jenderal. Oke. Ya, punten ya. Dan yang parahnya adalah masih senjatanya nempel. Emang kenapa itu? Ya harusnya polisi kalau memang harus bersenjata silakan di camp senjatanya saatnya. Tidak boleh kalau itu sipil kemudian disenjatain itu namanya paramiliter. Kalau di hukum internasional itu adalah kejahatan perang. Oh gitu? Yes. Makanya sebaiknya saatnya senjata dilepaskan semuanya.
Jadi polisi nggak usah pakai senjata. Nggak usah pakai senjata. Yang pakai Kalau senjata TNI aja. TNI pun tidak pakai senjata kan ada di camp kan. Oke. Kalau polisi memang harus pakai senjata silakan di camp Oke. senjatanya. Jadi ini demi persoalan di dunia 3 Lot melarang menggunakan senjata apapun. Apakah senjata pistol, senjata menengah sampai nuklir. Lot selalu bagaimana memberikan satu tekanan pada mereka untuk memberlakukan tanpa penggunaan senjata. Oke. Tapi kalau nggak pakai senjata kan orang nanti nggak takut dengan polisi. Ya, polisi itu kan tadi sipil, penempatannya sebagai penyidik. Heeh. Ini harus jelas. Heeh. Penempatan polisi sebagai penyidik. Penegak hukum kan bukan polisi saja. Di sana ada jaksa agung, ada hakim agung. Saatnya juga pembela juga tidak liar. Dia harus masuk ke sistem yaitu pembela agung. Ya, polisi adalah merupakan itu tadi penyidik. Jadi kalau polisi kita bisa juga dihantam rata seluruh rakyat kita dilibatkan sebagai polisi. Artinya mengawasi atas lingkungannya, mengawasi atas dirinya. Oh, oke. Sehingga tidak terlalu berat untuk ditugaskan oleh 400.000 ataupun 400.000 polisi ya. Oke. Tapi namun keamanan pun akhirnya masih tetap juga demikian tidak menjadi harapan yang kita harapkan. Iya. Bahkan akhirnya saling tembak menembak. Hmm. Tahu nggak itu senjata itu ada apanya? Itu kan ada setannya yang mau membunuh. Di senjata tersebut? Iyalah setiap senjata itu ada. Makanya orang yang megang senjata biasanya beda. Oke? Coba deh misalkan Dr. Richard pakai senjata. Pasti beda ketemu Lot juga. Iya kan? Nggak seramah ini pasti. Oh gitu. Iya, itu senjata itu ada setannya. Jadi pengennya nembak melulu kan. Mintanya dipakai terus. Apa kayak yang gitu, dipakai, ya. apa juga dipakai. Jadi membuat kesombongan akhirnya. Oke. Dan melanggarlah norma-norma yang ditetapkan oleh Allah yang Maha Berkuasa. Oke. Jadi masalahnya sekarang saatnya polisi kembali pada nilai posisi. Saatnya untuk ditempatkan di Mahkamah Agung dan jenderalnya namanya Komisaris Agung. Oke. Setingkat Jaksa Agung, Hakim Agung, dan Pembela Agung itu juga yang liar itu, ya itu harus masuk ke sistem. Jadi ada pembela tingkat 1, ada pembela tingkat 2, ada pembela agung. Oke. Iya tingkat 2 di itu. Jadi pengacara tidak jualan. Pengacara tidak jualan? Tidak jualan jualan hukum. Oh. Dengan adanya masuk kepada hukum, siapapun yang telah akan diadili dalam bentuk putusan sebelum putusan dibela. Oh. Nah, itu udah jadi adil, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ada. Masalah sekarang kelahirannya Polri di mana? Indonesia lahir dari BRIMOB. Bukan atas izin internasional loh polisi Indonesia. Bukan atas izin Internasional, tetapi dari BRIMOB dijadikan dasar hukum Polri berdiri. Oke. Nah, sekarang BRIMOB-nya itu sendiri masih dalam artian tetap nempel pada polisian. Dan pada proses keberadaan senjataannya sama dengan tentara modelnya. Lah, yang bagus adalah saatnya polisi melaksanakan atas tugas sipil negara dalam bentuk sebanding dengan tadi di bawah Mahkamah Agung, yaitu dengan Jaksa Agung, Hakim Agung, ya kan? Penyidik Agung itu disebut Komisaris Agung, kemudian Pembela Agung. Oke. Jadi sejajaran dari sana, penegakan hukum. Dan persoalan kaitan keamanan kita libatkan rakyat. Bahwa rakyat kita libatkan dalam sistem pertahanan keamanan semesta. Oke. Ya, sistem pertahanan keamanan semesta. Semesta? Iya, artinya rakyat semesta. Ya, pertahanan keamanan rakyat semesta. Berarti memanfaatkan rakyat juga? Rakyat gunakan untuk ikut bela bangsa, bela negara. Itu wajib militer dong kita? Iya, itu harus ada yang lulus SMA. Ya apa itu tugasnya Pak Prabowo? Kalau Menteri Pertahanan ngurusin alutsista dulu. Iya kan? Harusnya anak didik dalam artian habis SMA, mereka lah diberikan atas tugas 9 bulan, apa 1 tahun sebelum kuliah. Dia didik di situ. Nasionalismenya, didik dengan keterampilannya, didik dengan kemiliteran dan sebagainya. Sehingga begitu keluar dari situ, dia berhak dia menjaga atas teritorialnya masing-masing. Oke. Iya, tapi syaratnya juga sama. Harusnya negara memberikan fasilitas. Iya. Sekolahnya harus dipikirin. Lalu sekarang sekolah yang mikirin rakyat lagi. Iya, terus negeri apaan ini? Iya.
Kesehatan rakyat lagi. Soalnya negara lagi kacau sekarang loh. Ya bukan dari kacau, tapi persoalan di sana ada mismanagement. Mismanagement. Yes. Kan seharusnya negara bisa memfasilitasi tentang kesehatan. Oke. Ya, dibiayai oleh negara. Mau ngontrol ke sini, saya butuh biaya negara harusnya. Iya kan gitu. Gitu. Mau ngontrol saya kemana di negara. Oke. Itu baru ada pemerintahan. Iya. Dan sekarang pemerintahan diciptakan standar internasional bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Oke. Nah, bagian kesehatan rakyat itu antara lain tadi. Sekolah saja masih pusing rakyat ini. Apa yang terjadi? Ya kan? Harusnya kan bisa dibiayain, mau negara, istilahnya negeri, mau swasta. Ada standar. Kalau swasta kelas A, harus sekian negara per murid sekian biayain. Berapa sih nilainya? Masa nggak bisa biayain? Tanya dong ke Lord kalau nggak bisa. Lo tahu caranya. Dan banyak yang konsultasi ke Lord sama ini. Banyak. Iya banyak, cuman kan persoalan kaitan itu berharap bukan hanya dari orang-orang tertentu saja. Ya. Mereka maksud saya, mereka ini untuk mewujudkan kesejahteraan kan nilai kesehatan harus didapat. Iya kan? Hak itu kan, hak rakyat di bumi loh. Ya, kalau orangnya sehat yang biayanya untuk tadi rumah sakit sudah sehat kan biaya untuk perawatan loh. Ya, terus kemudian tadi hak sekolah. TK hingga perguruan tinggi harusnya saatnya pemerintah bisa membiayain. Gratis semua ya. Iya, artinya dibiayai oleh negara. Ini kan Bagi gratis pengelola kan? yayasan adalah dibayar oleh negara. Oke, ini kan tapi kan sebenarnya kalau tagline-nya kan gratis loh sekolah di Indonesia. Tapi kenyataannya kan bukan begitu kok. Sekolahnya gratis, Iya. bukunya bayar. Ya istilahnya apa yang menjadikan semuanya pembiayaan. Anak bangsa disebut itu adalah karena golongan miskin itu anak bangsa. Oh, oke. Masih orang yang bergantung. Hmm, Maka dianggap sebagai golongan miskin. Oke. Kalau mengacu ke Undang-Undang 45, Hmm. yang murni dan konsekuen, anak terlantar dan fakir miskin itu dibiayai oleh negara, dipelihara oleh negara. Berarti asal ngaku miskin aja bisa dibiayai oleh negara berarti ya? Yes, jangankan mengaku miskin. Kalau Anda tidak bekerja pun masih mendapat support negara. Itu baru pemerintah yang benar. Lord ke depan, Lordnya sendiri kayak gimana sih dalam tatanan ke pemerintahan di Indonesia? Atau Lord mau ikut pemilu atau kayak gitu? Ya kalau Lord kan mengikuti konstitusional. Nah, saat ini di Google itu terdaftar Lord itu salah satu dari 17 orang terdaftar sebagai orang yang layak calon presiden dan wakil presiden. Lord nomor 16 itu ada. Iya. Ya. Berarti ke depan Di Google. Lord akan rencana mau nyalek? Ya kalau rencana itu sebenarnya kalau sisi persiapan sudah dipersiapkan. Cuman masalahnya sekarang adalah dikembalikan kepada konstitusional. Iya. Tapi ada keinginan dari Lord untuk ikut nyalek jadi presiden? Kalau Untuk misalkan memperbaiki negara ya, kita? saya kira sah-sah saja. Bila Lord dipilih dalam artian bentuk konstitusional, kenapa tidak? Oke. Ya, jadi saya kira persoalan ilmu tata negara Lord ada kok cukup kan. Dan kemudian untuk pengaruh di internasional juga cukup kan. Artinya bahwa keberadaan. Kan negara kan mengatur negara kan tidak juga. Yang ditakutkan begini. Ketika kita ikut di dalam mengatur pemerintahan, cuman pemerintahnya tidak bisa mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Ini yang bahaya. Sebab standar internasional dibentuknya pemerintahan adalah untuk bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kalau pemerintahan tidak mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, ya kalau menurut hukum internasional bubarkan. Tapi networking dengan internasional Lord masih jaga terus? Ya, terus jaga terus. Sampai detik ini? Ya, seperti hari ini termasuk ya memantau pada proses penggunaan atas senjata nuklir Oh ya? dan lain-lainnya. Kemudian hubungan antar negara-negara ya, yang 9 sampai 10 negara yang menghasilkan nuklir. Yang paling dekat Lord berarti dengan negara mana Lord? Ya Yang kalau paling Lord akrab? dekat sekali dengan Belanda, dengan Inggris ya. Hmm. Dengan Amerika dekat, Dengan Inggris dekat? dekat Rusia. Korea Kontekannya dengan Utara. siapa Lord kalau di Ya Inggris? mereka Perdana para Menteri? pemimpin dari ratunya kontak ada. Oke. Perdana Menteri sering kontekan juga? Perdana Menteri saat mau turun kan saya suruh turun kan. Oh iya? Terjadi kan. Siapa nama Perdana Menteri sekarang Lord? Yang di Boris yang kemarin kan Boris yang tak suruh turun kok yang saya suruh. turun ya? Iya. Iya, saya ada lihat video, salah satu video Lord, Iya. fotonya dengan Vladimir Putin lagi. Oh iya. Itu sih teman dari tahun 2013. Vladimir. Iya. Dari rencana saya dulu waktu mau impor minyak mentah ke
Rusia dari Rusia ke sini ya, Hmm. dan merancang untuk mini refinery yang disebarkan untuk distribusi minyak Indonesia sehingga tidak kesusahan kayak sekarang Heeh. karena adanya kilang-kilang minyak yang besar-besar tetapi tidak ini sehingga kami Terus kenalnya dari mana Lord? Pertama kali ketemunya di mana? dulu saya dibawa oleh Vice Presiden Pertamina Heeh. Pak Profesor Sutadi Pujo Utomo Hmm. itu kebetulan membangun perusahaan sama saya dan sebagai direktur saya Vice Presiden, saya Oh. presidennya, Oh, oke. dia Vice Presiden di Pertamina. Oke. Iya, Dan jadi ketemu mempertemukanlah ke sana. Dengan Vladimir Putin. Iya, karena kan perusahaan minyak Rusia itu nomor 3. Oh. Artinya posisi negara Putin, itu minyak itu punya dia gitu. Dan sampai sekarang masih kontek-kontekan berarti. Iya, masalah itu masih ya, sebagai sahabat tetap saling mengingatkan. Ah, oke. Jadi kalau bicara tentang negara dan sebagainya, punten ya. Tadi saya harus buka apa adanya dengan proses keberadaan begitu. Artinya ini dalam merupakan kritik menurut pendapat Lord kan. Iya. Dalam artian sesuai dengan standar hukum internasional. Oke. Ya, dan tidak artinya menampik pada proses kejuangan dari mereka yang sudah ada. Tentu bahwa mereka sekarang ada yang ada pun sudah baik, tapi persoalan itu kan ada sesuatu yang belum tepat, belum bisa memenuhi dan sebagainya. Nah saat ini kami juga sinergi bagaimana situasi Indonesia saat ini supaya terkendali. Oke. Tapi negara-negara lain kan semuanya sudah kacau semua di sekarang. Kacau semuanya, ya kan saya bilang dunia saat ini menjadi resesi dunia 3 ini terjadi. Ini dalam resesi sebenarnya kita. Apa yang terjadi nanti kalau sudah resesi semua kacau? Ya sekarang pangan juga makin susah. Uang juga makin susah dicari. Tapi dibuangnya murah kan. Tanda-tanda resesi itu. Oke. Kemudian underline juga resesi kepemimpinan. Ya kita bisa lihat dengan resesi kepemimpinan keberadaan situasi sekarang. Kenapa resesi kepemimpinan terjadi? UN-nya sendiri SK-nya udah habis. Tapi masih terus saja kerja. UN. Iya. Apa itu? PBB. Oke, kita tos dulu. United Nation. Ini minuman kolagen saya. Ya, ini kolagen, mudah-mudahan saya makin muda terus. Ini minuman kolagen satu-satunya yang ini tanpa pemanis buatan. Ya, dan ini enak. Tanpa pemanis buatan. Dan ini minuman kolagen yang kolagennya tuh paling tinggi, jadi minumnya cukup 1 kali sehari. Dan di dalamnya ini bisa buat wajah glowing dan dalamnya juga ada DNA salmonnya loh. Oke, lihat luar biasa. Dan aku mau ini. Atau lo mau yang ini? Hmm. Wah, ini Gatot Kaca ini. Apa ini? Ini minuman obat strong kuat ya? untuk laki-laki loh. Strong ya. Ya, jadi untuk kuat lama, tahan lama diranjang dan sisi positif ini nggak pakai deg-degan. Dan ini hebat ini ada Gatot Kaca sekalipun Lord ini kan Arjuna ya. Jadi menggunakannya kekuatannya Gatot Kaca, ya kan? Iya. Ini tahan lama diranjang, 2 jam aja diminum, habis itu wah kuat Lord sampai pagi. Dan enaknya nggak pakai deg-degan. Saya akan pakai ini. Mantap. Bungkus-bungkus untuk Lord. Luar biasa. Ini sebenarnya masih milenial ya. Dr. Richard ini tergolong milenial yang memang patut kita teladani. Terpakai nggak saya di tatanan pemerintahan selanjutnya Lord? Iya terpakai. Sangat terpakai. Iya jadi dan ini kan bisa dibuat. Ya tidak usah khawatir tidak dibayar. Kalau negara membiayain artinya negara membiayai apa yang menjadi sisi kebutuhan rakyat tadi. Oke. Sangat. Jadi yang khawatir kan mereka yayasan kalau sekolah gratis dianggapnya yayasan tidak dapat dari negara. Oke. Cuma ada standarnya. Oke. Lord sekarang lihat negara-negara lain kayak gimana sih? Lebih maju atau dibandingkan negara kita? Standar negara ini kan ada standarnya. Lapisannya ada. Seperti lapisan di Bali ada golongan. Kayak gimana tuh? Ini sistem ya. Iya. Paling di bawah itu disebut tribun. Gabungan tribun itu antara lain berarti kabupaten-kabupaten disebut republik. Ini paling bawah. Makanya standar republik adalah negara berkembang. Oke. Ekonominya ditetapkan sebagai negara Iya. berkembang. Di atas republik ada namanya koloni. Itu pasti negaranya lebih baik daripada ini. Di atasnya dia. Siapa koloni? Seperti Singapura, Oke. Malaysia. Ya. Ini negara-negara koloni. Koloni dari siapa? Dari kingdom dari Inggris.
Persemakmuran bahasanya. Iya. Nah, dari sini di atasnya lagi pasti dia lebih bagus ekonominya, yaitu United States atau state. Disebutnya United States of America. Ada dulu USR, ada dulu RIS kita ya. Menuju pada waktu itu cuma diganti kita ke sini, gitu loh. Ya. Ya. Nah, dari sini di atasnya lagi ada. Itulah yang disebut kingdom. Oke. Lah, kingdom ini di dunia ini yang berkuasa cuma dua. Inggris dan Belanda sampai detik hari ini. Dilaksanakan oleh siapa? UN. Itu standar negara sebenarnya dibuat. Sistem pemerintahan atau negara, UN itu di atas daripada tadi state. Iya. Di atas semua dari ini. Oke. Oke. Dan ini dibuatkan, dulu saya bicara tentang UN dibuat di Bandung diketawain. Padahal itu benar adanya. Standar UN dibuat tanggal 28 Oktober 45. Pada saat itu 24 Oktober 45. Itu dengan Tanah Bandung sebagai jaminan atas dasar hak kedaulatan ininya berdiri. Namanya de jure. De facto-nya dibangun di sana di Amerika. Gedungnya. Lah, inilah yang menyesadari itu. Bahwa proses keberadaan pemerintahan ada aturan main. Ya. Ya. Kenapa kok di state itu mendapat jaminan rakyatnya? Untuk jaminan sosialnya ada. Ya kan? Sehingga orang nggak bekerja pun tetap aja ya bisa jalan-jalan. Karena ada jaminan tadi. Ini beda unsurnya, jatahnya udah beda-beda. Lah kemudian di atasnya ada disebut pemerintahan dimaksud. Di atas itu ada kingdom tadi yang dimaksud. Kingdom ada dinasti. Dinasti ada son of the empire itu tadi. Namanya son of empire bukan Sunda Empire. Son of Empire. Iya, son of empire. Tanahnya adalah Sunda Land. Oh, bukan Sunda Empire. Bukan Sunda Empire. Son of Empire. Son of Empire. Itu fungsinya untuk apa kalau Son of Ya Empire? pengaturan kepada sistem kenegaraan dari zaman ke zaman. Dari zaman Alexander the Great ke sini. Jauh dari 324 tahun sebelum Masehi. Sudah ada aturannya. Sudah ada aturannya. Iya. Bahwa Sartu Piket ini ada aturannya. Dan itu mimpin apa, dong? Lord? Mimpin negara-negara, mimpin pemerintahan. Oke. Berarti Kepada semuanya report dengan Lord? Iya, report kepada proses diplomatik tertinggi. Saat ini ada di Lord. Saat ini ada di Lord? Ya, diplomatik tertinggi. Diplomatik tertinggi. Jadi kalau misalnya ada Jadi korp diplomatik tertinggi. konflik antar negara, diplomatiknya Korp itu diplomatik tertinggi ada di Lord. ada di Saat Lord? ini. Ada di Lord. Ini ada di Lord. Karena ini Negara-negara, hampir semua negara tergabung. semua negara harus Berarti di- Lord kenal semua dong pemimpin-pemimpin negara. Ya harus kenal dan mereka harus kenal Lord saat ini. Tidak usah cari kemana-mana. Mereka kenal dengan Lord. Iya, harus tahu. Dan harus mengenalnya. Oke. Karena nggak mengenal mereka itulah makanya sekarang kejadiannya. Artinya tidak mengenal diri. Oke. Orang kalau nggak mengenal diri, Kalau komunikasi dengan mereka kayak gimana? Lord? Via sehingga- telepon atau Zoom atau ya apa? kalau komunikasi bisa saja dengan teknologi saat ini. Oke. Dengan Zoom, dengan apa saja lah itu dengan kondisi keberadaan. Sekarang kan udah teknologi tinggi. Sudah teknologi tinggi ya. Hari Tapi ini- Lord sering pergi di sana ke sana Ya, ke luar diundang negeri kayak gitu biasa. punya untuk terakhir dengan siapa, Lord? Ya, Lord terakhir dengan pemerintahan Malaysia kemarin. Ya, dengan pemerintahan Singapura. Ketemu dengan siapa kemarin, Lord? Ya, baik Perdana Menterinya. Oh, Saya ketemu dengan raja-raja di Malaysia. di Malaysia. Di Malaysia sana. Lord. Perdana Menteri. Iya, dan kalau untuk dengan yang lain-lain itu lewat sekarang dengan kondisi, apalagi dengan kondisi situasi COVID ya, Heeh. ya cukup dengan komunikasi Skype ini ya dengan kondisi seperti tadi. Oh iya. Dengan teknologi Siapa tuh namanya Perdana Menteri Malaysia? Siapa namanya, Lord? Kalau saya. yang baru diganti, Heeh. Abdul Razak Ismail kan. Oh, Ismail. Ya, semuanya dari posisi orang-orang sini. Oh, oke. Dulu ingat Malaysia merdeka dari mana? Hmm. Setelah memenangkan perang dengan Republik Indonesia. Waktu Ganyang perang, Ganyang Malaysia. Heeh. Bung Karno kalah sehingga Malaysia bisa merdeka. Oh gitu loh. Iya. Jadi ada semua aturan-aturannya. Bung Karno dulu lupa ya bahwa di belakang Malaysia adalah Inggris. Oh, oke. Makanya jangan mau kita bangsa kita dipanggil Indon. Kenapa, Lord? Itu adalah panggilan hinaan untuk kita. Oh, oke. Di dalam.
Di bawah. Don di bawah pisan. Oh. Maka jangan mau kita dipanggil Indon. Jangan mau. Itu adalah panggilan daripada hinaan daripada terhadap kita. Negara lain kepada kita. Iya, maksud kita. Indown. Indon, in di dalam, don di bawah. Oh jadi kita di bawah. Orang ya? terhina banget. Ini baru saya buka. Oke. Iya. Saya juga baru tahu. Iya, Ternyata saya buka itu. ternyata seperti Ya itu. punten, Ya. jangan mau ya rakyat kita ataupun bangsa kita dipanggil Indon. Oke. Karena Indon itulah panggil hinaan itu. Lord, ini sistem yang kalau di Son of Empire sendiri ini sistemnya mana? Lord? Nanti pemilihan atau turun-menurun lagi? Turun temurun kalau itu. Turun-menurun. Berarti Lord, anaknya ada berapa Lord tadi? Baru 9 anak. 9? Yes. Buset, Iya, ada 9 9. Istri? Terakhir, istri 1. 1. Tapi biasa kan selir banyak. Enggak ada. Ini enggak? Satu. Satu. Saya menikah terakhir dengan Bunda Queen ya. Hah? Itu kan karena memang bujangan lama, artinya duda lama. Oke. Ditinggalkan, kemudian duda lama baru menikah. Oh, berarti 2 kali dong berarti sudah. Iya, saya menikah, mengalami menikah karena ditinggalkan. Ditinggalkan. Ditinggal, akhirnya saya bisa menikah lagi baru kemarin. Ada yang ninggalin Lord. Iya. Apanya? Meninggalkan Lord. Iya meninggal, saya meninggal. Oh meninggal. Aku pikir Ditinggalin. ditinggalin, tinggal dunia. Oke. Jadi akhirnya menikah baru sekarang. Oke. Jadi ini akan diwariskan ke siapa nih Lord selanjutnya? Putra mahkota. Ya kalau proses putra mahkota itu kan pengiriman berkaitan saya, itu kan nanti saatnya ya. Ada di antara tanda-tanda itu kan ada. Oh ada. Ada prosesinya juga berarti. Prosesinya pasti ada. Tapi untuk sekarang belum ada. Sekarang belum. Belum ada ditunjuk. Artinya mereka adalah putra-putra mahkota semua. Semuanya sama semuanya. Yang paling gede umur Paling berapa? gede umur 31 tahun. 31 tahun. Iya, dan Lord sudah punya cucu 4 ya. Sudah punya cucu 4. 4. Ya pokoknya Lord ini sudah, tapi masih muda lah. Kalau dibilang udah tua. Kelihatan Iya. muda. Yang saya doain sih Lordnya sehat terus supaya Ya, citra Indonesia di internasional juga kan makin insya bersinar Allah dan lebih baik. berkembang. Ya, lebih baik. Iya. Indonesia saatnya nanti akan memimpin. Cuman persoalan sekarang saatnya juga nanti mercusuar. Cuman apakah dengan kondisi saat ini, dengan sistem yang saat ini yang tadi saya sampaikan. Sudah waktunya kita evaluasi sesegera mungkin. Khususnya para pemegang pemerintah ataupun pemegang negara, para pengelola ya, para pejabat. Dengan kondisi saat ini, reformasi apakah masih layak diteruskan? Apakah cukup sampai di sini? Oke. Kemudian dengan Undang-Undang Dasar 45 yang murni dan konsekuen yang akhirnya diganti, dirubah menjadi amandemen, yang akhirnya menyingkirkan tugas MPR RI sebagai lembaga tertinggi menjadi lembaga tinggi. Ini akhirnya kekacauan itu dari situ. Oke. Karena- Tapi Lord ada rencana mau turun dari Son of Empire menjadi benar-benar di pemerintahan di Indonesia sendiri. Kalau turun sekarang saya sudah menyiapkan. Sudah menyiapkan. Mungkin waktu dekat ini juga nanti ada. Tapi langsung incerannya apa nih? Gubernur atau presiden atau? Saya udah Ketua. calon presiden, masa mau gubernur? Oke. Saya udah calon presiden. Calon presiden. Iya. Jadi kalau persoalan berkaitan, kembalikan kepada apa namanya? Konstitusional. Oke. Iya. Kalau calon sudah masuk, calon presiden yang bukan pejabat dan bukan siapa-siapa. Urutan saya. 16. Eh? Urutan 16. Urutan ke-16 dari 17. itu bukan urusan, sebenarnya bukan urutan, cuman artinya 1 2 3 itu udah nama saya ada di sana sebelum Mardiku itu. Oh iya. Oke. Berarti akan mengikuti pemilihan umum nanti. Ya, saya kira itu kita serahkan kepada konstitusional. Oke, menarik Artinya banget. partai-partai dalam artian apakah tetap masih dipakai dengan kondisi saat ini apa tidak? Apakah pemunculan dalam proses keberadaan nanti setelah adanya, karena ini ada beberapa fase nih. Iya. Kalau tadi usulan Lord tidak mungkin adanya sebelum 2024 adanya namanya referendum terhadap Undang-Undang 45 yang murni dan konsekuen atau amandemen, berarti mengarahnya bagaimana MPR RI ini bisa menjadi bentuk yang bisa menyatukan kekuatan semua unsur, tetapi dia menyelenggarakan atas sidang istimewa. Oke.
Kalau udah sidang istimewa kan berarti bukan tidak dipilih rakyat. Oke. Cukup diwakili oleh MPR RI. Oke. Begitupun nanti isu-isunya rame. Sekarang Jokowi dengan 3 periode dan lain-lain. Ya silakan aja, sah-sah saja. Bagi Lot kalau menabrak aturan, Lot nolak. Lot menolak. Menolak. Oke. Menolak keras. Tapi kalau itu selama aturan itu tidak ditabrak, ya silakan. Dengan Oke. kondisi seperti itu diteruskan. Oke, thank you Lord. Oke. Saya berharap Lord di 2024 nanti bisa memimpin pemerintahan kita. Karena Amin, saya amin, cukup amin. geras sih ngelihat pemerintahan kita sekarang ini. Iya. Indonesia sedang tidak baik-baik saja sih menurut saya. Ya. Dari sisi Semua hal ini. semua lini termasuk perdukunan ini kacau balau nih Iya. Lord. Nanti saya titip lah Lord. Nanti Ya kalau dunia zaman dukun Pak Harto kan make ya, kuat. Oh, iya. Dulu Pak Harto bisa kuat juga didampingi oleh dukun-dukun. orang-orang. Waduh, Orang Lord menyebut ngomong kayak dukun. gini nanti dikutip oleh Om Daus lagi katanya kan. Iya. Sama presiden pun juga pakai dukun. Ya, tapi dulu Pak Harto mengambil semua ahli-ahli spiritual di setiap golongan. Oh. Dulu itu Pak Harto itu. Hmm. Tapi perkara berkaitan, tadi sebutan dukun itu kan istilahnya tadi ilmunya sama. Mau yang dipakai dengan kondisi siapa sama aja. Mau dukun, mau itu sebut kiai, mau sebut itu ustadz, mau sebut dengan pesulap dan sebagainya. Sulap tadi kan dari kata palsu tadi karena permainan ya. Mm-mm. Jadi masalah terkaitan ini yang penting mereka jalanlah seporsinya. Oke. Di Jangan porsi saling dan ganggu satu masing-masing. sama lain. Nggak usah saling ganggu dan saling membenci. Oke. Kalau mereka saling membenci, tidak ada hak dia hidup di dunia untuk membenci satu manusia pun. Ya. Apalagi membenci satu kaum. Oke. Kalau mereka memaksa, ya silakan pindah dari bumi. Lot yang suruh itu. Oke. Nah, Oke, pindah dari thank you bumi. Lord. Oke. Sampai ketemu Terima lagi di lain Terima kasih. kesempatan. Salam. Tanya Dokter Richard.